Cerita 8 tahun yang lalu di kampus dan terungkap beberapa minggu yang lalu. Sebuah misteri horor lantai 4 dan hantu seram di dalam lift akan Mimin bawakan buat kalian semua, teman-teman penikmat setia cerita-cerita horor di channel spesial horor ini. Berjudul asli Lantai 4 dari akun Twitter @missviola. Semoga bisa menemani waktu senggang kalian hari ini. Selamat menyimak. Semoga terhibur dan betah kerasan di sini menanti cerita-cerita horor terbaru dari Mimin. Salam horor. Cerita 8 tahun yang lalu di kampusku dan terungkap beberapa minggu lalu. Kisah kali ini aku akan sedikit throwback ke masa awal kuliah, tepatnya tahun 2010. Dulu pertama kali kuliah, aku mengambil jurusan TI bukan karena suka, tapi karena ngikut temen saja. Ingat ya, jangan ditiru. Kuliah itu ambillah yang kalian suka, jangan ngikuti teman saja. Tapi karena aku memang dasarnya tidak begitu pintar matematika dan juga tidak mudengan dengan pemrograman. Kebetulan di TI aku ambilnya sistem informasi. Jadinya aku out setelah beres semester 1 dan tahun berikutnya pindah ke jurusan sastra Inggris. Kampusku bukan termasuk kampus yang besar sekali, cuma termasuk kampus yang tua. Bangunannya, perabotannya, meja kursinya masih jadul parah. Gedung fakultasku itu 5 lantai. Lantai 1 sampai 3 dipakai buat kelas. Lantai 5 dipakai buat ruang dosen dan dekan. Waktu pertama kali masuk, Kating sudah wanti-wanti untuk jangan pernah naik lift sendiri ke lantai 5, karena liftnya akan selalu berhenti di lantai 4 dan terbuka, ditambah ketutup sendiri di lantai 4 itu. Bahkan dengar-dengar kadang lift suka macet di lantai 4 itu. Aku sih percaya saja, karena memang kadang mereka suka seliweran, bahkan ada yang suka ikut ke kelas. Masalahnya ada satu geng, isinya 5 anak skeptis parah banget, sebodoh amat sama yang Kating bilang. Which is good, mereka pemberani, tapi dengan sangat tidak mempercayai keberadaan mereka itu. Ya bagaimana? Bisa salah, bisa tidak. Mendingan netral saja. Begitu maksudku. Sampai suatu hari kami ada kelas sampai jam 6 sore. Kebetulan kelasnya ada di lantai 1. Dan temanku, salah satu anggota geng itu, lupa memasukkan tugas ke loker dosen yang berarti ada di lantai 5. Karena tidak tega kalau dia sendirian ke atas, aku pun menawarkan diri untuk menemani. Setidaknya kalau ada apa-apa dihadapi berdua. Tapi dia menolak dengan alasan bentaran saja, tidak akan ada apa-apa. Jadilah aku, 4 teman gengnya dia dan 2 temanku lainnya, kami menunggu di depan lift. Kebetulan di depan lift di lantai 1 ada tempat penjaga gedung. Jadi ada kursi dan meja dan bapak penjaga gedungnya lagi keliling. Jadi kami bisa duduk di situ. Aku sebenarnya agak was-was karena mengingat pesan Kating kalau naik lift jangan sendirian. Cuma karena dia tidak mau ditemenin, jadinya kami cuma nurutin maunya dia saja. Selama menunggu itu, aku mengamati lift terus
Telapak tanganku sudah mulai panas dan memerah. Kebiasaanku, kalau telapak tanganku panas dan warnanya sudah mulai merah, pasti ada sesuatu yang tidak baik. Dan benar saja, layar kecil di atas lift itu berhenti di angka 4. Aku sudah was-was dan di dalam hatiku sudah berharap itu angka nambah 1 lagi. Tapi kok tidak nambah-nambah angkanya, masih di angka 4. Karena mulai gelisah, aku bilang ke teman-teman, "Cah, itu berhenti liftnya di lantai 4, nggak naik-naik. Bagaimana itu? Kita naik saja yuk, pakai tangga, apa gimana?" Si skeptis, Joan, Cecil, Andra, Vina, Rizka. Sedangkan 2 teman lain yang penakut, Gwen dan Echa. Cecil berkata, "Elah, palingan juga ngerjain kita doang tuh si Joan. Nggak akan kenapa-kenapa, sudah, tenang saja. Joan kan iseng anaknya, paling mau nakutin kita saja," sahut Andra. Tapi kalau ternyata ada apa-apa, bagaimana?" kata Echa. 10 menit berlalu dan lift masih berhenti di lantai 4. Bisa kelihatan kalau Cecil, Andra, Vina, dan Rizka mulai cemas. Takut kalau si Joan ternyata tidak bercanda, tapi memang ada apa-apa. Tiba-tiba ada suara alarm dari lift, dan dari speaker lift di lantai 1 keluar suara kresek-kresek. Berisik sekali seperti TV tidak dapat channel. Kami refleks berdiri dan lari menuju lift dan berkali-kali mencet tombol turun. Kami benar-benar panik dan mencetin terus tombol turun itu. Karena tidak bisa dan di situ benar-benar tidak ada orang, Gwen dan Echa yang sudah ketakutan sekali akhirnya berusaha mencari penjaga gedung. Sedangkan aku dan yang lain masih berusaha untuk mencetin tombol turun. "Sudah, kita naik saja yuk. Kita buka paksa dari lantai 4, usulku. "Ya sudah, ayo. Keburu ntar kehabisan nafas apa gimana di dalam lift," sahut Andra setuju. Kami baru mau naik ke tangga. Oh iya, tangganya ada di samping lift persis. Tiba-tiba semua lampunya mati. Benar-benar mati semua. Tapi liftnya jalan. Jadi di antara kesunyian kami, liftnya bergerak naik ke lantai 5. Terus penjaga gedung, Gwen dan Echa lari-lari masuk ke dalam gedung. "Waduh, kok mati semua lampunya? Temanmu sudah turun," kata Pak D, si penjaga gedung. "Belum Pak, lah itu liftnya malah bergerak ke lantai 5. Cuma kok tidak ada tanda-tanda mau turun ya. Ini kami mau naik tangga saja Pak ke atas," jawab Cecil. Belum dijawab sama Pak D, lift bergerak turun. Kami mendadak sunyi. 5, 4, 3, mulai lega. 2, 1, pintu lift terbuka. Kami masih belum berani bergerak sampai pintu lift benar-benar terbuka dan kami melihat Joan berdiri di pojokan menghadap ke tembok lift. Dik Joan," kata Pak D. Sunyi. Pak D pun masuk ke dalam lift dan menepuk bahunya. Tiba-tiba dari belakang kami dikejutkan sama suara orang yang kami kenal. "Iya, Joan." "Woi, ngapain?" kata Joan. Kami berdelapan otomatis bebarengan nengok dan kaget. Lah, ini Joan. Terus yang di dalam lift? Kami balik badan lagi untuk melihat siapa yang ada di dalam lift bersama Pak D. Ternyata Joan juga. Karena kami masih bingung, kami menengok lagi.
kosong. Aku di situ mulai keringat dingin. Aku lihat Pak D pun mulai keringetan. Pak D tidak bicara apa-apa sampai Joan yang ada di dalam lift tiba-tiba berteriak-teriak, menggeram, ya, kesurupan. Aku saat itu belum benar-benar tahu cara mengatasi orang kesurupan, gangguan setan, dan lain-lain. Karena memang belum segitu mendalaminya. Cuma aku bisa melihat ada sosok yang lagi merangkul dia dari belakang. Perempuan. Kuntilanak. Aku tidak begitu yakin karena sosoknya jauh lebih menyeramkan. Tidak pakai baju. Badannya kurus kering seperti tulang ditutup kulit saja. Mukanya peyot, bola matanya seperti tidak menempel alias bergelantungan keluar. Aku takut sekali waktu itu. Pak D cuma minta kami semua angkat keluar dari lift. Katanya dia mau ambil air. Tidak tahu mau ambil air apa. Setengah mati kami berusaha membopong Joan keluar dari lift karena rasanya berat sekali. Berbanding terbalik dengan badannya yang kecil, aku kedapetan memegang bagian atas badannya. Sebenarnya aku tidak mau, tapi karena di situ badanku yang paling gede, otomatis aku tidak bisa menolak. Setelah bisa mengeluarkan Joan dari lift, aku pangku kepalanya di pahaku supaya tidak kena lantai karena dia berontak terus. Tiba-tiba, sosok yang merangkul Joan ini seperti memanjangkan kepalanya dan mengarahkan kepalanya ke samping mukaku. Aku yang ketakutan, cuma bisa memejamkan mata tidak mau melihat. Tapi aku bisa merasakan makhluk itu mengeluarkan lidahnya terus menjilat kupingku begitu. Sumpah, jijik sekali memang. Tapi aku karena takut yang luar biasa, sampai rasanya beku sekali tidak bisa ngapa-ngapain. Aku waktu itu belum tahu caranya komunikasi dengan mereka. Jadi caraku menghindari mereka cuma dengan memejamkan mata, berharap dengan aku merem bisa segera selesai. Sekitar 15 menit kami menahan Joan. Akhirnya Pak D datang membawa 1 botol air. Kali ini Pak D datang bersama Pak Marno. Pak Marno itu salah satu security yang paling lama mengabdi di kampusku. Pak Marno datang dengan santai. Beliau duduk di samping Joan dan memegang kepalanya. Pak D duduk juga berhadap-hadapan dengan Pak Marno. Sedangkan kami disuruh menunggu di luar gedung. Kami tidak tahu Joan diapain, cuma dari luar kami melihat Joan berontak terus. Badannya bisa kayang begitu. Anehnya yang menahan bukan tangannya tapi kepalanya. Jadi seperti pakai kepala. Di luar kami cuma bisa berdoa saja sambil pelukan karena saking takutnya. Terus setelah beberapa saat Joan berontak, Pak Marno menyiram air yang sebotol itu dari kepala sampai ke kakinya. Setelah air disiram, Pak Marno menggenggamkan tangannya ke atas kepala Joan terus ditiup beberapa kali. Setelah tiupan terakhir di kepalanya, Joan pingsan. Aku mencari-cari sosok yang nempel di Joan. Sudah tidak ada. Sudah aman, pikirku. Kami pun masuk dan membopong Joan keluar gedung fakultas dan memasukkan dia ke dalam mobil. Sebelum kami cabut, Pak Marno sempat bilang, lain kali tidak usah sendirian ke atas kalau sudah maghrib. Kalaupun terpaksa harus ke atas, mending rame-rame atau minta ditemenin Pak D. Mbak Joan itu nanti mungkin akan kosong beberapa hari. Tapi tidak apa-apa, biasa. Dijagain saja biar cepat balik kayak biasa lagi.
Makanya kalian itu kalau dikasih tahu senior nurut saja. Gak selalu apa yang dibilang senior itu tidak benar. Iya pak, makasih ya pak. Tapi Joan beneran tidak apa-apa kan pak? Kataku. Iya sudah gak apa-apa. Tapi ya sebisanya jangan ditinggal sendirian dulu. Iya pak, makasih pak. Maaf merepotkan. Aku, Cecil dan Andra langsung cabut mengantar Joan balik ke kos. Sedangkan yang lain memutuskan untuk pulang karena masih takut. Sampai di kos, Joan masih belum sadar. Cecil langsung menyalakan lagu-lagu rohani saking masih takutnya. Sedangkan aku bersama Andra berusaha membantu Joan biar bisa segera bangun. Memberi minyak di hidung dan dadanya sambil menggantikan bajunya yang basah karena disiram air tadi. Baunya sih seperti bau mawar. Cuma seperti ada bau lain yang aku tidak tahu apa. Sekitar 2 jam kami di kamar Joan. Akhirnya Joan membuka mata. Tapi tatapan matanya kosong. Kami berusaha ajak bicara tapi dia diam saja. Benar-benar seperti orang yang jiwanya tidak ada. Sama sekali tidak bicara. Cuma kalau dia mau apa dia nunjuk saja. Karena Pak Marno sudah berpesan untuk jangan meninggalkan Joan sendirian. Kami pun memutuskan untuk menginap di kos Joan malam itu. Aku takut si Joan begini terus. Bisa normal lagi tidak ya dia? Vi, kamu bisa lihat yang begituan kan? Yang kamu lihat sekarang apa? Tanya Andra padaku. Yang aku lihat sih badannya Joan di sini, tapi jiwanya sepertinya tidak ada di sini. Tapi aku tidak tahu juga. Aku tidak yakin, Dra. Jawabku. Aku tidak nyangka bisa kejadian seperti ini. Kok bisa ya? Tanya Cecil. Makanya jangan terlalu tidak percaya sama dunia lain, karena memang benar ada. Jawabku lagi. Dengan kalian tidak percaya mereka ada, merekanya jadi pengen membuktikan. Terus ini bagaimana? Apa perlu bilang orang tuanya saja ya? Mending jangan dulu. Pak Marno tadi kan bilang beberapa hari bisa balik lagi. Kalau enggak bagaimana? Ya kita tanya Pak Marno. Jadilah selama beberapa hari kami menginap gantian di kos Joan untuk menemaninya. Mengasih makan, minum, memandikan. Benar-benar seperti ngurusin mayat hidup. Sampai 4 hari kemudian. Waktu itu kebetulan jatahku bersama Andra jaga. Joan terbangun. Loh, kok kalian di sini? Tanya Joan keheranan. Akhirnya aku sudah takut kamu tidak bisa balik, Jo. Jawab Andra dengan muka senang hati. Tidak bisa balik bagaimana? Aku pun menjelaskan semua kronologi kejadiannya. Aneh, orang aku habis naruh tugas di lokernya Bu Ambar. Aku langsung turun lewat tangga. Liftnya tidak mau naik. Terus di lantai 1, aku lihat kalian tidak jelas sekali di depan lift. Dipanggil tidak nengok. Jadi aku cabut, kelamaan. Terus aku balik ke kosan. Terus ya biasa saja. Waktu kejadian itu hari Jumat kan Jo? Ini tuh hari Selasa. Mana ada, Sabtu lah. Gimana sih? Joan mengambil HP-nya terus tahu-tahu dilempar. Sialan, beneran ini Selasa. Makan tuh Sabtu. Dikasih tahu, tidak percayaan amat. Orang kita yang ngalamin kok. Demi apa ini Selasa? Selasa. Udah, lihat sendiri kan? Joan masih bingung. Aku pun juga bingung kok bisa dia merasa cuma semalam. Sedangkan kami di sana sudah 4 hari. Setelah kejadian itu, kami sudah tidak berani lagi di kampus sampai malam.
Bahkan tidak berani ambil kelas yang selesainya di atas jam 5. Bahkan tidak berani rapat untuk acara fakultas di kampus karena kami trauma. 8 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Dan beberapa bulan lalu aku sempat main-main ke kampus sekalian reuni dengan teman-teman angkatanku dulu. Lantai 4 sekarang sudah dipakai jadi kelas-kelas juga. Jadi sudah lumayan aktif. Sudah direnovasi dan dicat ulang pula. Lift sudah diganti baru. Dan tidak ada lagi cerita lift macet. Tapi memang dasarnya aku blow on atau bagaimana, aku kepo. Si makhluk yang dulu itu masih ada apa tidak. Jadilah aku masuk ke lift sendirian. Aku pencet lantai 5. Waktu itu hari Jumat jam 3 sore, jadi kampus masih rame. Lift mulai naik. 1, 2, 3, 4. Masih 4. Masih 4 juga. Wah, sialan ini, pikirku. Dan pintu lift terbuka. Sepi, sunyi, pengap, gelap, aneh. Yang aku lihat bukan lantai 4 yang seharusnya, tapi lantai 4 yang dulu. Yang gelap, berdebu, tidak ada kehidupan. Oke, mungkin dia tahu aku kepo. Makanya dia kasih apa yang aku mau tahu. Aku keluar dari lift. Aku puterin gedung lantai 4. Benar-benar sepi. Aku tidak sadar ternyata dulu seram sekali lantai 4 ini. Waktu aku melewati toilet. Toilet ini persis di belakang lift. Aku mendengar ada keran air menyala. Aku masuk, niatnya mau mematikan airnya kalau memang nyala. Waktu masuk, ampun deh, benar-benar toilet tua. Dan memang keran air wastafelnya yang menyala. Jadi aku matikan saja. Di atas wastafel itu ada cermin yang sudah hampir tidak bisa dipakai buat ngaca karena seperti berjamur. Kotor begitu. Tapi samar-samar aku bisa melihat bayangan si dia yang dulu masuk ke Joan. Aku tidak kaget karena sudah mulai bisa mengontrol rasa takut. Jadi aku balik badan, melipat tangan seperti mau songong. Tapi aku takut juga. Terus kita tatap-tatapan. Pas tatap-tatapan itu dia tidak ada ngomong apa-apa, dia cuma ke bilik toilet yang paling ujung. Ada 5 bilik berjejer dan dia cuma ke bilik toilet yang paling ujung. Aku penasaran, kenapa kok kesannya seperti dicuekin begitu. Terus aku susulin dia ke bilik toilet yang paling ujung. Pas aku buka pintunya, astaga, tidak cuma bau busuk, tapi bau anyir, bau bangkai kecampur jadi satu. Dan di lubang klosetnya itu ada banyak seperti janin-janin masih merah-merah seperti gumpalan darah. Di situ aku sudah bukan mau muntah lagi, tapi sudah muntah beneran. Sia-sia aku makan KFC tadi, batinku. Dan aku dibawa kembali ke masa jauh sebelum aku kuliah. Aku lihat banyak cewek-cewek yang seliweran bolak-balik masuk ke bilik itu, tapi seperti dicepetin begitu visionnya. Yang intinya toilet itu sering dipakai buat aborsi. Entah mereka minum obat atau bagaimana, pokoknya pas mau keluar janinnya mereka pakai toilet itu. Ya, jadinya tidak kaget juga kenapa dulu bangunan lantai 4 ini paling seram. Lawong dibuat jadi tempat seperti begitu, dan sosok yang ada di situ itu seperti kumpulan energi negatif
yang terbentuk dari janin-janin yang diaborsi itu. Ditambah karena energi negatif dari otak manusia. Jadi terbentuklah sosok yang negatif ini. Dan dia seolah ngasih tahu kalau dia sampai nempelin cewek yang naik lift sendirian itu karena dia mengira mereka mau melakukan hal yang sama seperti dulu. Dan juga dia nempelnya itu ke cewek-cewek yang lagi menstruasi. Karena mungkin menurut dia, darah menstruasi dan darah janin itu baunya sama. Jadi dia sebenarnya seperti mau ngasih warning saja ke kita. Karena aku sudah benar-benar pusing dan tidak kuat lama-lama di situ, aku pergi keluar. Aku masuk lagi ke pintu lift yang masih kebuka itu dan aku tekan lantai 1. Waktu pintu kebuka, aku kaget karena banyak orang. Mbak, mau kemana sih dari tadi ditanya tidak dijawab? Hah? Ini liftnya sudah naik turun 3 kali mbak. Mbak mau ke lantai berapa? Hah? Oh iya, lantai 1, jawabku. Lah, ini lantai 1 mbak. Oh, oke, makasih ya. Oke, jadi aku ternyata dibikin keluar dari ragaku. Terus, aku jadi seperti orang bego di dalam lift, naik turun 3 kali. Sialan. Sebelum aku cabut, aku sempat menengok lagi ke atas ke arah lantai 4. Aku lihat sosok itu masih mengintip dan aku merasa dia masih melihatku sampai pergi. Ternyata banyak manusia-manusia bejat yang menciptakan setan. Tapi setannya yang disalahkan karena mengganggu manusia. Padahal itu karena perbuatan manusia sendiri. Tidak heran kenapa kadang mereka marah sama manusia. Teman-teman semua, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Iya, hanya di sini, di channel ini. Dan seperti biasa, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor buat kalian. Yang kali ini berjudul asli Wanita PSK Pemakai Jenglot, dari akun Twitter @penulismalam94 yang bercerita tentang kisah pengalaman horor wanita PSK si kupu-kupu malam pemakai susuk dan jenglot. Buat kalian yang sudah tidak sabar, silakan langsung menyimak, semoga kalian terhibur. Salam horor. Sebut saja namanya Ajeng. Adalah perempuan muda yang kala itu mencoba peruntungan di kota Bogor sebagai buruh pabrik. Karena wajah yang menarik dan pengalaman kerja Ajeng di pabrik-pabrik konveksi sebelumnya, membuat Ajeng mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kota tersebut. Bermodalkan nekat dan pengalamannya, Ajeng, perempuan manis 20 tahun itu, melamar pekerjaan sebagai penjahit di sebuah pabrik tekstil. Usahanya pun membuahkan hasil. Awalnya ia diterima sebagai buruh harian lepas biasa. Namun, karena ketekunan dan kecepatan pekerjaannya, ia pun dengan cepat dipilih menjadi supervisor quality control jahit di pabriknya. Banyak yang iri dengan Ajeng. Ada pula yang sering mempergunjingkan kinerja Ajeng atau memfitnah Ajeng mengguna-guna atasan. Bahkan
dengan tega menuduh Ajeng memiliki hubungan terlarang dengan atasannya. Ajeng muda kala itu berusaha tidak mendengarkan suara-suara sumbang dari teman-temannya di tekstil. Ia berusaha keras memenuhi target kebutuhan dari pabrik itu tanpa ia pedulikan orang lain. Karena kerasnya terpaan isu yang tidak sedap, Ajeng akhirnya harus pasrah. Ia tidak memiliki seorang pun sahabat dari divisinya. Setiap Ajeng berusaha tersenyum atau menyapa, teman-temannya seperti menganggap acuh segala upaya baik Ajeng. Sering Ajeng ditinggalkan dan dibiarkan sendirian saat istirahat kerja. Ajeng, si gadis manis itu, lambat laun merasa risih dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Ia tidak mengerti mengapa ia sebegitu dibencinya. Padahal ia hanya melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk pekerjaan. Alih-alih semua hal baik sudah dicoba Ajeng untuk meyakinkan teman-temannya jika tuduhan-tuduhan itu tidaklah benar. Ajeng muda malah semakin diperguncingkan dan dikucilkan. Ini Ajeng merasa sudah tidak betah lagi berada dalam lingkungan pekerjaan toksik itu. Ia mencoba melupakan apa yang ia rasa. Tetapi percuma. Takkan ada satupun yang percaya. Akhirnya Ajeng memutuskan untuk mengundurkan diri. Iya, mereka memang telah merasa menang dari Ajeng hingga ketika waktu mereka tahu Ajeng mengundurkan diri, semua karyawan dari divisi jahit bersorak-sorai bergembira. Di sisi lain, ada seseorang yang awalnya ingin menghibur Ajeng. Sebut saja Gita. Gita adalah wanita cantik bagian administrasi kantor. Ia hanya mengenal Ajeng selewat saja. Tetapi karena saat itu santer desas-desus tentang Ajeng yang tidak sedap, Gita semakin penasaran dengan kepribadian Ajeng yang sebenarnya. Akhirnya Gita memutuskan untuk menemui Ajeng di kos-kosan dekat pabrik tekstil itu. Tok tok tok. Assalamualaikum mbak, sapa Gita. Ya, waalaikumsalam. Siapa ya yang tiba-tiba datang? Tanya Ajeng dalam hati. Oh, Mbak Gita. Ya, ada apa mbak? Ayo, mari masuk. Suara Ajeng mempersilahkan masuk. Perbincangan ringan pun mulai mengalir. Dari sekedar basa-basi menanyakan kabar hingga Gita masuk ke dalam topik pembahasan inti mengapa Ajeng tiba-tiba resign. Dengan mata yang berkaca-kaca, sesekali Ajeng menjelaskan kenapa ia harus resign. Ia tidak tahan dengan perilaku karyawan yang ada di divisinya. Gita yang terketuk pintu hatinya mencoba mengusap-usap punggung Ajeng. Ia paham bagaimana kerasnya saingan dalam pekerjaan. Kemudian pembicaraan berlanjut saat Gita menanyakan apakah Ajeng sudah memiliki pekerjaan lain. Ajeng hanya menggelengkan kepalanya. Ia seperti masih agak trauma mencari pekerjaan lain. Untuk makan pun terkadang Ajeng masih belum nafsu jika teringat akan hal pilu itu. Gita mengangguk-angguk. Ia berjanji jika ada lowongan pekerjaan ia akan segera memberitahu Ajeng sesegera mungkin. Dari awal percakapan dan perjumpaan itu, ini hubungan pertemanan Gita dan Ajeng seperti mulai akrab. Ketika istirahat, Gita sering menumpang istirahat atau sekedar makan siang di tempat Ajeng. Ajeng yang memang perantau seorang diri, sangat bahagia kini ia memiliki sahabat baru. Hari terus bergulir. Kebutuhan makan dan lain-lain harus dipenuhi. Uang tabungan Ajeng dari hasil kerja kemarin semakin menipis. Ajeng pun mulai agak bingung karena memang saat itu ia masih belum memiliki pekerjaan. Keluh kesah itu ia ceritakan kepada Gita.
Bak seorang sahabat ia mencarikan Ajeng sebuah jalan keluar. Jalan yang mereka anggap itu akan menghasilkan rezeki berlimpah. Tetapi ini adalah awal jalan menuju jurang kemaksiatan bagi Ajeng. "Jeng, kamu mau dapat duit gede nggak? Kerjanya gampang kok, tinggal nemenin bos-bos saja gitu." Ajeng yang memang saat itu masih polos, ia tidak mengerti apa maksud kita. "Iya, maksudku kamu kerja entertain gitu, temenin bos-bos dari luar negeri yang datang ke Indonesia mau cari hiburan," ujar kita. "Oh, baru denger mbak, ada kerjaan gitu. Lalu bayarannya bagaimana?" tanya polos Ajeng. "Ini sifatnya freelance kok, bayarannya per jam. Tapi gede loh Jeng, karena terdesak biaya kebutuhan sehari-hari." Akhirnya Ajeng menyetujui tawaran itu. "Nah, kamu siap-siap besok ya, jam 4 sore, habis pulang pabrik. Aku antar kamu ke Jakarta Jeng. Aku kenalin sama bosku, Mama Yanti. Jeng, pakai baju yang paling bagus ya pokoknya. Ingat loh, ini dunia entertain, jadi penampilan harus maksimal." Ajeng mengangguk. Sesampainya di ibu kota nan megah itu, Ajeng hanya mengikuti kemana langkah kaki kita membawanya. Kita dan Ajeng dijemput oleh Mama Yanti menuju ke apartemennya di Jakarta Barat. Di sana Ajeng diperlakukan dengan baik oleh Mama Yanti. Menurutnya, Mama Yanti adalah orang yang sangat ramah dan humoris. Hingga suasana canggung awal perjumpaan agak mencair, Mama Yanti berkata, "Jeng, baju kamu norak amat. Tidak ada yang bagusan dikit apa? Muka sih oke, tapi aduh, ini bajunya nggak jelas banget." "Aku poles ya Jeng, biar lebih oke." Ajeng hanya tertawa kecil dan mengikuti apa yang diminta oleh Mama Yanti. Segera Mama Yanti mencarikan gaun-gaun cantik yang sudah tidak terpakai. Tidak lupa mengenakan Ajeng tas dan sepatu agar penampilannya semakin oke. Terbersit tanya oleh Ajeng pekerjaan seperti apa yang akan ia kerjakan. Tetapi melihat perilaku kita dan Mama Yanti, sulit rasanya menerima jika mereka berdua ini jahat. "Tara, nih ngaca Jeng, sip kan pilihan Mama Yanti?" Ucapan Mama Yanti mengagetkan Ajeng dari lamunan. Sungguh, Ajeng, gadis lugu itu menjelma seperti ratu semalam. Terlihat lekuk tubuh Ajeng yang seksi aduhai ditambah kesan glamornya dari tas dan sepatu yang dikenakan Ajeng. Walaupun barang bekas Mama Yanti. Kita tertegun dan berkata, "Wih, mantap nih Mam, customer bakalan suka." Untungnya Ajeng tidak mendengar ucapan kita karena fokus dengan keindahan tubuhnya yang terpampang jelas di cermin. Pada pukul 11 malam, Ajeng diajak ke sebuah diskotik. Awalnya Ajeng agak sedikit takut. Tetapi karena memang sudah terlanjur, ia mengikuti saja Gita dan Mama Yanti membawanya. Singkat cerita, ia diperkenalkan oleh Mr. Kenji. Ia adalah bos Jepang yang sedang bertugas di Indonesia. Ajeng yang kala itu masih kikuk dengan Mr. Kenji dibisiki sesuatu oleh Gita. Kamu biasa saja Jeng. Anggap Mr. Kenji ini pacar kamu yang baru ketemu lagi. Ya, duduknya deket-deketan lah sama dia. Kamu tuangin minuman ke gelas Mr. Kenji kalau kosong. Ya sambil senyum manis, merayu gitu. Basa-basi busuk deh pokoknya. Perlahan, Ajeng sudah mulai menyesuaikan diri berbasa-basi dan merayu Mr. Kenji. Ketika suasana mulai semakin larut, Mama Yanti memberikan setengah obat yang harus diminum Ajeng. "Nih, minum obat dulu, obat vitamin supaya tidak masuk angin. Kamu kan pakai pakaian kebuka, jadi harus minum ini biar tidak dingin." Segera obat itu ia minum.
Ada rasa yang tidak biasa dari tubuhnya. Ajeng merasa sangat bahagia dan seperti masuk ke dunia baru ditambah dentuman keras alunan diskotik. Ajeng merasa dirinya sudah ngefly. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Perasaan bebas dari rasa tertekan selama ini yang ia rasakan. Menjelang subuh, Ajeng kembali diantar ke apartemen Mama Yanti dalam kondisi mabuk. Mr. Kenji yang puas dengan Ajeng. Ia memberi tips serta uang yang besar kepada Ajeng dan Mama Yanti. Walaupun malam itu tidak ada persetubuhan, tetap saja Ajeng kini sudah memasuki jurang hitam. Setelah bangun di siang hari, Ajeng kembali menemui Mama Yanti. Ia berkata jika pekerjaan itu akan ia ambil kembali jika ada panggilan dari Mama Yanti untuk menemani bos-bos. Ajeng sadar ia tidak harus bersusah payah bekerja. Hasil pun jauh lebih besar ia dapatkan dibanding saat ia bekerja di pabrik. Baiklah Say, kamu jadi anak buah tetap Mama Yanti ya sekarang. Gimana? Masih pusing tidak Jeng? Kalau lanjut malam ini, gimana ke disko lagi? Siap Mam, Ajeng bisa kok, sahutnya mantap. Seiring bergulirnya waktu, Ajeng semakin dikenal di antara tamu Mama Yanti. Ajeng pun memutuskan untuk pindah kos-kosannya dan menetap di daerah Mangga Besar, Jakarta. Pekerjaannya sebagai freelance Mama Yanti cukup menghidupi ia di kota besar tanpa kekurangan suatu apapun. Kita, sahabatnya, kini menaruh rasa iri kepada Ajeng. Menurut kita, Ajeng hanyalah kacang yang lupa kulitnya. Berkali-kali kita menghasut Mama Yanti untuk tidak memberikan job kepada Ajeng. Tetapi karena kecantikan dan kemolekan tubuh Ajeng lagi dan lagi, para tamu hidung belang memilih Ajeng untuk menemani mereka. Rasa iri itu pun membuat kita mengirimkan guna-guna kepada Ajeng. Kaki Ajeng seperti tidak bisa berjalan. Bahkan ketika Ajeng pergi ke kamar mandi pun, rasanya ada banyak pecahan beling yang ia injak. Rasanya perih dan teramat sakit. Karena hampir seminggu Ajeng tidak bekerja, pendapatan Mama Yanti semakin menurun. Mama Yanti akhirnya memutuskan pergi ke orang pintar. Sebelumnya sudah dibawa ke dokter tapi tidak ada perubahan apa-apa. Paranormal itu mengungkapkan jika Ajeng terkena ilmu santet. Sang paranormal mengatakan pula jika pelakunya adalah teman Ajeng. Ajeng mengerti, itu pastilah perbuatan kita karena hanya kita satu-satunya sahabat Ajeng. Di tempat itu pula, sang paranormal menawarkan jasa pasang susuk kepada Ajeng. Sontak, Ajeng langsung menerima tawaran itu dengan senang hati. Baginya, tamu Mama Yanti akan semakin banyak yang menggunakan jasa dirinya. Ajeng yang kini semakin memantapkan dirinya untuk terjun ke dunia malam. Ia sudah tidak berpikir tentang apapun lagi. Ajeng semakin tergiur dengan kenikmatan dunia. Segala obat-obatan terlarang pun ia gunakan. Ia pun meninggalkan kewajibannya beribadah kepada Tuhan. Bagi Ajeng ini adalah surga dunia. Ia bisa merasa bebas dari orang-orang munafik yang mencibirnya. Bebas dari hidup yang pas-pasan. Ia bisa dengan mudah membeli apa yang ia ingin beli tanpa harus menunggu uang gaji bulanan yang hanya akan cukup untuk bayar kontrakan dan makan seadanya. Ajeng suka tertawa-tawa keras. Ia merasa berhasil bangkit dari keterpurukan. Sifat Ajeng pun semakin berubah. Sudah tidak ada lagi Ajeng yang lugu, polos, dan pekerja keras. Ajeng yang sekarang adalah wanita yang materialistis dan sangat ambisius. Karena menurutnya segala sesuatu akan indah jika punya uang banyak.
Mama Yanti yang dari awal mengorbitkan Ajeng di dalam dunia hitam. Dengan mudah, Ajeng khianati. Ajeng merasa Mama Yanti mengeruk keuntungan sendiri dari hasil keringat Ajeng. Ajeng melaporkan Mama Yanti membawa narkoba hingga masuklah Mama Yanti ke dalam penjara. Ajeng kini dengan senang hati menerima pekerjaan barunya sekaligus melebarkan sayapnya, yaitu sebagai PSK kelas kakap yang banyak digunakan jasanya oleh para bos-bos ataupun para pejabat daerah yang sedang berkunjung ke kota. Pikiran Ajeng sudah dibutakan. Apapun akan Ajeng lakukan demi uang dan uang berlimpah. Sampai pada akhirnya ia mencari dukun yang bisa membuatnya tambah kaya dan kaya lagi dari dunia hitam. Sang dukun menawarkan perjanjian kepada Ajeng untuk menggunakan jenglot. Jenglot dipercaya akan bisa menarik minat lawan jenis dan bisa membuat orang yang dituju bertekuk lutut. Bisa dibilang khasiat jenglot ini lebih ampuh daripada susuk yang selama ini menempel di dalam tubuh Ajeng. Persyaratan penggunaan jenglot adalah dengan memberi makan sang jenglot dengan darah khusus golongan O. Darah itu dengan mudah Ajeng dapatkan dari PMI seharga 900.000 per labunya. Dan pada malam-malam tertentu, sang jenglot harus diberikan sesaji dan juga dimandikan kembang 7 rupa khusus di malam 1 suro. Semua persyaratan itu pun sanggup Ajeng ikuti. Beberapa hari setelah menggunakan jenglot, Ajeng merasa ia mendapatkan berkali-kali lebih banyak daripada biasanya. Ia semakin bersemangat hidup dan berkecimpung di dunia hitam. Hingga suatu ketika, sang jenglot tidak hanya meminta makan darah, tetapi yang Ajeng rasakan hampir setiap malam tubuhnya seperti digerayangi makhluk hitam tinggi besar dan berbulu. Dan bahkan makhluk itu seperti, mohon maaf, ikut menyetubuhi Ajeng. Tetapi kala itu Ajeng seperti tidak bisa bergerak. Ajeng berkali-kali meronta. Namun apalah daya, sosok hitam mengerikan itu seperti hewan buas yang berbuat tidak senonoh kepada tubuh Ajeng. Lambat laun, Ajeng menerima banyak teror dari makhluk jenglot itu. Ia selalu mendengar bisikan-bisikan atau melihat sosok jenglot yang besar hitam mengerikan ada di sudut kamar. Ajeng yang sudah mulai sangat terganggu memutuskan kembali menemui dukun itu. Ia meminta dukun mengambil kembali sang jenglot setelah ia beli. Sang dukun hanya tertawa. "Kamu sudah melakukan perjanjian dengan jenglot. Walaupun si tubuh jenglot ini kamu kembalikan, kamu akan tetap diikuti. Sekarang pulanglah. Percuma saja kamu memintaku membatalkan perjanjian itu." Ajeng dibuat kesal oleh si dukun. Jenglot itu akhirnya dibuang oleh Ajeng ke sungai. "Selesai perjanjianku denganmu, jenglot," teriaknya. Sesudah itu, Ajeng seperti biasa melakukan aktivitasnya kembali. Ia bermabuk-mabukan sambil menemani para tamu hidung belang. Tetapi Ajeng melihat sosok jenglot itu mencekik dirinya hingga Ajeng tidak sadarkan diri. Ketika Ajeng terbangun, ia sudah berada di rumah sakit selama 2 hari. Menurut sang dokter, Ajeng mengalami overdosis. Untung nyawa Ajeng masih tertolong. Di saat itu pula, pintu hatinya mulai terketuk. Ada rasa pilu yang menyeruak di dalam dada Ajeng. Ia mengingat kembali. Selama hampir 4 tahun dirinya berkecimpung dalam jurang hitam. Tangis air mata mulai menetes dari pipi Ajeng. Ajeng bertekad untuk mengakhiri semua kisah kelamnya setelah ia sembuh. Ia sangat bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Perlahan,
kondisi Ajeng semakin pulih. Ajeng kembali memakai mukena yang sudah lama ia tidak gunakan. Ia bersujud di atas sajadah, memohon ampun kepada Allah. Semua dunia hitam perlahan ia tinggalkan. Tetapi semakin Ajeng mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sosok itu semakin sering menyiksa dan meneror Ajeng. Saat pagi, sering Ajeng menemui tubuhnya dipenuhi luka lebam dan cakaran. Terkadang Ajeng seperti merasa sangat lelah walaupun sudah tidur semalaman. Ia pun masih sering diteror oleh si sosok hitam itu. Hal-hal tersebut membuat Ajeng memutuskan untuk meruqyah dirinya. Dan benar saja, saat itu ada 5 orang yang memegangi tubuh Ajeng. Saat Ajeng tidak sadar, ia merasa seperti ada yang memukuli tubuhnya dengan keras. Sang ustadz terus mengumandangkan doa-doa dan ayat suci, tidak peduli bagaimanapun tubuh Ajeng meronta-ronta. Setelah melakukan ruqyah yang menegangkan itu selama hampir 3 jam, keluarlah si iblis jenglot itu, dan dikeluarkanlah susuk-susuk yang menempel pada tubuh Ajeng. Ajeng kini terkulai lemas. Dilihatnya sekitar, ada rasa damai di hati Ajeng. Ia melihat kembali ke dalam masjid yang sudah lama tidak pernah ia pijakan lagi. Akhirnya Ajeng ini tobat dan meninggalkan benar-benar dunia hitam. Kini Ajeng punya usaha makanan. Dari hasil ia bekerja halal, dan Ajeng juga sudah menikah. Bersyukurnya si suami begitu mencintai Ajeng, tanpa pernah mengungkit masa lalu Ajeng. Tidak ada jalan pintas yang membawa kebahagiaan. Kekayaan semu yang ditawarkan oleh iblis bersifat sementara, yang membuatmu semakin jatuh dalam lembah dosa. Kadang keadaan memaksa kita untuk menempati tempat tinggal baru. Seringkali susahnya proses adaptasi harus ditambah dengan terpaan seram dari sisi gelap. Sebuah pengalaman horor ketika harus menempati rumah baru dari akun Twitter @bristory berjudul asli Penghuni akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Semoga kalian suka dan terhibur. Kalau begitu, langsung saja. Selamat menyimak ceritanya dari awal hingga akhir cerita. Semoga kalian tetap berani. Salam horor. Lagi-lagi, aku menemukan beberapa helai rambut panjang. Entah ini sudah yang keberapa kali. Kali ini aku menemukannya di depan lemari ruang tengah. Beberapa helai rambut ini kalau diukur dengan tubuh perempuan dewasa, kira-kira dari kepala sampai ke pinggul panjang memang. Apa yang aneh? Ya jelas aneh, karena di rumah tidak ada seorang pun yang memiliki rambut sepanjang itu. Rambutku hanya sebatas pundak. Itu pun jenisnya tidak sama dengan rambut yang sudah beberapa kali kami temukan. Papa? Ya jelaslah beda. Papa laki-laki dengan rambut pendek. Begitu juga Albi. Rambutnya pendek kemerahan, tidak mungkin juga rambut dia. Oh iya, aku, Papa, dan Albi, adik laki-lakiku, baru saja menempati rumah peninggalan nenek. Rumah bertingkat yang sebenarnya tidak terlalu besar,
Tetapi bisa dibilang sudah terlalu besar buat kami bertiga. Iya, kami hanya bertiga. Mama sudah berpulang tahun 2019. Tadinya kami tinggal di bilangan Jagakarsa, Selatan Jakarta. Tapi Papa memutuskan untuk pindah ke rumah peninggalan nenek yang sudah lama kosong. Rumah nenek ini terletak di kawasan Bogor Barat, sudah dekat ke kaki Gunung Salak. Karena bermacam alasan, kami akhirnya pindah ke rumah nenek ini. Bukan tanpa kendala, aku jadi harus menempuh perjalanan cukup jauh kalau harus berkuliah. Kampusku di Jakarta. Sedangkan Albi yang masih SMA terpaksa harus pindah sekolah. Sedangkan Papa, karena pekerjaannya tidak melulu harus stay di kantor, jadinya tidak terlalu bermasalah dengan jarak. Hanya sesekali saja dia harus datang ke kantornya. Rumah nenek ini termasuk tua. Papa bilang dibangunnya sekitar tahun 80-an. Jadi umurnya hampir 40 tahun. Kata Papa lagi, kakek dan nenek tidak membangunnya sendiri tetapi membelinya dari orang lain. Sejak saat itulah, rumah ini jadi tempat berkumpulnya keluarga, khususnya ketika hari raya. Walaupun bangunannya tidak terlalu besar, tetapi pekarangannya cukup luas. Peninggalan nenek masih terlihat dengan banyaknya tanaman yang masih terawat subur. Oh iya, nenek sudah berpulang tahun 2017 yang lalu. Kakek sudah mendahului 3 tahun sebelumnya. Sepeninggal kakek nenek, rumah ini sempat ditinggali oleh adik Papa yang paling bungsu, Om Ilham namanya. Tapi entah apa alasannya, Om Ilham dan keluarga hanya kurang lebih 1 tahun menempati. Kemudian pindah ke rumah sendiri. Setelah itu rumah ini kosong. Sampai akhirnya kami datang untuk menempati di awal tahun 2020. Ya sudah, sejak awal tahun 2020 kami tinggal di sini di rumah nenek. Kak, kamu lihat tidak? Lihat apaan? Seperti ada perempuan berdiri di lantai atas, di jendela. Tapi sekarang sudah hilang sih. Ah, mana ada. Halu kamu, rumah ini kan kosong. Jangan macam-macam deh. Aku tidak lihat apa-apa. Percakapan antara aku dan Albi itu terjadi ketika kami baru saja datang. Ketika baru saja selesai memindah-mindahkan barang dan perabotan. Percakapan yang cukup aneh. Karena yaitu tadi, Albi seperti melihat ada perempuan sedang berdiri memperhatikan di lantai 2 dari balik jendela. Tapi pada saat itu, kami tidak membahasnya lebih jauh lagi, walaupun tetap saja masih menempel dalam ingatan. Hari pertama kami habiskan dengan membereskan barang-barang. Hanya kami bertiga, tidak ada bantuan. Dengan riang gembira, kami mengerjakannya, menyusun dan memilah-milah barang mana dan bagusnya diletakkan di mana. Rumah 2 lantai ini pada akhirnya jadi penuh dengan perabotan. Sekitar jam 9 malam, ketika kami sudah kelelahan kemudian duduk di sofa depan TV di lantai bawah. Sebelumnya, aku sudah membuat teh hangat untuk menemani istirahat. Berbincang santai membahas segala macam. Tapi ya begitu. Seperti biasa, yang paling tahan menghadapi serangan kantuk memang aku. Papa dan Albi paling tidak bisa menahan kantuk. Sekitar jam 11 malam, mereka berdua sudah terlelap masih di sofa. Sementara aku tetap terjaga
berdiam sendiri sambil menonton TV yang acaranya sudah tidak jelas. Di rumah baru, tempat tinggal baru, tentu saja perasaan masih kurang nyaman. Proses adaptasi masih susah dilakukan, apalagi masih hari pertama. Beberapa kali aku memperhatikan ke setiap penjuru ruang tengah, menilik setiap sudutnya, coba untuk merekam semuanya. Lampu besar sudah aku matikan, jadi pencahayaan hanya dari lampu kecil dan layar TV. Tidak ada suara lain selain TV. Di luar pun tidak terdengar ada pergerakan manusia, karena memang jarak ke rumah tetangga tidak terlalu dekat. Jadilah aku melamun sendirian dalam sepi. Ketika aku masih coba menikmati teguk terakhir dari gelas teh, pendengaranku menangkap sesuatu. Ada suara samar dari lantai 2. Kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti ada meja atau kursi yang bergeser. Awalnya sangat samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Sampai akhirnya aku coba membangunkan papa. Tapi karena mungkin sudah terlalu lelah, papa tidak bangun juga. Begitu juga dengan Albi. Setelahnya suara itu sempat menghilang, tapi hanya sebentar. Beberapa menit kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku mendengarnya seperti meja atau kursi yang bergeser. Penasaran, aku memutuskan untuk naik dan melihat ada apa sebenarnya. Ku naiki tangga menuju lantai atas yang letaknya di bagian belakang ruang tengah, dekat dapur. Tangga yang tidak terlalu tinggi, namun di tengahnya berbelok ke kanan. Lorong tangga memang ada lampu, tapi saat itu papa belum memasang bola lampunya, jadinya gelap. Ditambah sepertinya lantai atas juga dalam keadaan gelap, jadinya sama sekali tidak ada cahaya menerangi lorong tangga. Satu persatu anak tangga aku injak perlahan, sambil menajamkan pendengaran karena suara benda bergeser itu makin jelas. Setelah beberapa anak tangga terlewati, kemudian berbelok ke kanan. Dari posisi ini aku sudah bisa melihat lantai atas, dan benar, di atas benar-benar gelap. Mungkin papa sengaja tidak menyalakan lampu. Lalu kemudian aku lanjut melangkah. Jujur, sebenarnya aku takut. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ke rumah ini, tapi tetap saja kali ini aku sebagai penghuni baru sama sekali tidak kenal. Makanya untuk memutuskan ke lantai atas sendirian seperti ini sebenarnya termasuk nekat. Apalagi aku termasuk anak yang penakut. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur, hampir sampai. Terdengar lagi, makin jelas karena memang jaraknya makin dekat. Rasa penasaran yang membuat aku terus melangkah walau ragu. Makin jelas. Tinggal satu langkah terakhir aku akan sampai. Tapi dari sini aku sudah bisa melihat hampir seluruh sudut lantai atas. Ada 2 kamar bersebelahan yang di depannya ada ruangan besar berisi meja dan kursi. Masih berantakan karena kami belum sempat membereskan. Memang keadaan sangat gelap, tapi karena belum ada tirai yang menutup jendela, jadinya penglihatan terbantu oleh cahaya yang masuk dari luar. Aku dapat melihat semuanya walau samar.
Saat itu, aku tidak mendengar lagi suara tadi. Ketika aku sedang memperhatikan semuanya, meja, kursi juga masih berada di tempatnya, tidak ada yang bergeser. Tapi tiba-tiba suara itu muncul lagi. Brrr. Kali ini ternyata tidak hanya suara, tapi diiringi dengan pergerakan. Benar tebakanku. Suara itu memang akibat dari adanya pergeseran benda. Aku melihat kursi kayu yang ada di pojokan bergerak sendiri. Bergeraknya tidak jauh, mungkin hanya 1 meter. Tapi tetap saja mengagetkan. Iya, kursi itu bergerak sendiri. Anehnya, aku sama sekali tidak merasa takut. Yang ada malah penasaran. Padahal beberapa detik kemudian kursi itu bergerak lagi, tapi kembali ke tempatnya semula sebelum bergeser. Yaitu tadi, aku malah yakin untuk datang melangkah mendekati. Ingin tahu apa yang membuatnya sampai bergeser seperti itu. Sampai akhirnya langkahku terhenti ketika sekali lagi mendengar ada suara yang muncul lagi. Bukan, kali ini bukan suara kursi bergeser. Ada suara perempuan bersenandung di lantai ini. Aku menebak suaranya berasal dari salah satu kamar. Saat inilah aku mulai merinding. Senandungnya seperti sedang menyanyikan sebuah lagu. Tidak seperti sebelumnya, kali ini aku tidak berani untuk mencari tahu. Takut. Kemudian aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah, berniat kembali turun ke lantai bawah. Sudah semakin tidak nyaman. Namun tiba-tiba kursi kayu bergeser lagi, bergerak mendekat ke arahku. Aku terkejut, kali ini kaget. Seperti tersadar, aku langsung membalik badan lalu lari menuju tangga. Tapi ternyata ujung bawah tangga sudah ada Papa berdiri dalam gelap. "Kamu ngapain ke atas sendirian, Kak?" "Besok saja ceritanya, Pak," jawabku singkat. Itulah kejadian seram pertama kali ketika tinggal di rumah ini. Itulah awal dari semua rentetan peristiwa yang berikutnya. Bukan hanya aku saja yang mengalami. Papa dan Albi juga pada akhirnya harus merasakan ketakutan. Di awal tadi aku sempat menyinggung tentang aku menemukan helai rambut panjang. Dan itu bukan pertama kali, bukan juga yang terakhir. Albi dan Papa juga beberapa kali sempat menyinggung tentang rambut ini. Mereka pernah menemukannya di kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan yang paling sering adalah di lantai atas, tempat di mana kami jarang menempatinya. Seperti yang aku bilang tadi, helai rambut ini agak aneh karena panjangnya tidak biasa. Dan tidak cuma 1 atau 2 helai, tapi banyak. Ini rambut siapa? Dari mana datangnya? Itu pertanyaan yang ada di benak kami. "Kak, semalam aku nemu rambut lagi di kamar mandi," Albi bilang begitu pada suatu pagi. "Terus kamu apakan?" tanyaku penasaran. "Tapi kali ini beda, Kak. Jadi bukan hanya di satu tempat, tidak cuma di kamar mandi saja, tapi banyak." "Banyak bagaimana?" "Iya, jadi rambutnya seperti yang mau menuntunku, berjajar begitu, dari kamar mandi, terus ke ruang tengah, tangga, sampai akhirnya ke lantai atas, di kamar depan, Kak." "Serius kamu?" "Iya, Kak." "Kok berani?"
Tidak seram. Kan aku bilang tadi, aku penasaran. Sampai akhirnya aku lari ketakutan karena di kamar atas itu aku mendengar ada suara perempuan bersenandung. Seram sekali, Kak. Aduh, Bi, jangan gitu lagi ya. Cuekin saja besok. Aku juga pernah dengar suara senandung itu. Itu percakapannya cukup tegang. Akhirnya kami menceritakan semua pengalaman dan kejadian aneh menjurus seram yang pernah kami alami di rumah ini. Berikutnya, aku ingat sekali. Waktu itu hari Kamis malam Jumat, kebetulan Papa sedang ada urusan yang harus diselesaikan di Jakarta. Jadi aku hanya berdua Albi di rumah. Lokasi daerah di mana rumah ini berada masih bisa dibilang jauh dari keramaian kota. Sepi sudah meraja selepas waktu maghrib. Setelahnya hanya tersisa gelap remang, suasana terpaan cahaya lampu seadanya. Malam itu, aku dan Albi seperti biasa menghabiskan waktu di ruang tengah depan TV. Berbincang, membahas apa saja yang bisa dibahas. Aku tahu kalau Albi juga sama seperti aku, punya perasaan was-was karena kami hanya berdua di rumah sendirian. Makanya sebisa mungkin terus berbincang untuk mengalihkan pikiran. Papa WA, katanya pulangnya malam, kita disuruh tidur duluan, ucapku. Tanya pulangnya jam berapa gitu, Kak? Jam 1-an katanya, masih ada urusan. Wajah Albi terlihat cemas. Aku mengerti, karena aku pun begitu. Tapi mau bagaimana lagi? Kami hanya bisa pasrah menunggu sampai Papa pulang. Kita tidur di kamar Papa saja, Bi. Ayo. Iya, Kak. Singkatnya, sekitar jam 10 kami masuk kamar, mencoba untuk tidur. Kamar Papa ini cukup besar karena sekaligus sebagai ruang kerja. Jadinya masih terasa lowong ketika aku dan Albi tidur di dalamnya. Kami tentu saja menutup pintu dan menguncinya. Sudah jam 11, nyaris tengah malam. Tapi aku masih saja belum bisa memejamkan mata. Sementara Albi sudah nyenyak dalam tidurnya. Tapi syukurlah, entah kenapa ketika menjelang jam 12 tiba-tiba kantuk datang menyerang. Aku pun akhirnya tertidur. Aku merasakan kalau tangan kanan ada yang mencengkram kuat. Aku jadi terjaga, cengkraman, ketakutan. Kaget, aku lalu coba melihat siapakah yang sedang memegang tanganku ini. Ya tentu saja Albi. Tapi kenapa dia begitu? Kenapa mencengkram tanganku sangat kuat? Kamar dalam keadaan gelap. Hanya cahaya lampu dari luar jadi sumber sedikit penerangan. Makanya walaupun gelap aku tetap masih bisa menatap wajah Albi di sebelahku. Ternyata Albi sepertinya terjaga lebih dahulu. Aku keheranan. Di samping cengkraman kuat tangannya, ternyata wajah Albi tampak ketakutan, was-was. "Kenapa, Bi? Ada apa?" bisikku pelan. "Shh." Albi memberi isyarat seperti itu, meminta aku untuk diam. Kemudian tangannya menunjuk keluar ke ruang tengah. Aku turuti isyaratnya untuk diam dan memperhatikan ruang tengah. Ruang tengah? Kok ruang tengah bisa terlihat? Pintu kamar dalam keadaan terbuka. Makanya kami bisa melihat keluar, padahal aku yakin kalau sebelum tidur tadi kami sudah menutup pintu dan menguncinya. "Kamu buka pintu kamar ya?" tanyaku lagi-lagi sambil berbisik. Albi tidak bersuara, tapi kepalanya menggeleng pelan.
Kembali aku memperhatikan ruang tengah. Albi juga. Hening menguasai. Sepinya menghujam nyali. Kami hanya bisa terus berdiam diri, senyap. Sampai akhirnya sesuatu mulai terjadi. Kami mendengar suara senandung perempuan. Awalnya samar, karena sepertinya sumber suara masih di kejauhan. Tapi lama-kelamaan makin jelas dan makin jelas lagi. Senandung nyanyian yang aku belum tahu nyanyian apa. Tapi kedengarannya sungguh seram. Nada-nada sedih melantun mencekam. Aku dan Albi berpegang tangan erat, kami ketakutan. Ketika suara senandung itu sepertinya makin dekat ke pintu kamar. Lampu ruang tengah juga mati, gelap. Namun kami masih bisa melihat dengan jelas karena serpihan cahaya dari luar. Degup jantung serasa berhenti. Aku merasakan keringat dingin sedikit demi sedikit mulai jatuh. Ketika akhirnya si empunya suara senandung terlihat. Dia berjalan pelan di ruang tengah yang sepertinya berjalan dari arah tangga, lantai atas. Sosoknya perempuan, berpakaian gelap dengan wajah nyaris tidak kelihatan karena tertutup untaian rambut yang panjang. Rambut panjang yang tergerai hingga nyaris menyentuh kakinya. Sungguh sangat menyeramkan. Dia berjalan sambil bersenandung. Yang lebih ngeri lagi, senandungnya sesekali diselingi oleh tawa kecil tertahan. "Kak," Albi berbisik pelan menahan tangis. Terus kami perhatikan sosok perempuan itu. Sampai akhirnya dia duduk di kursi depan TV sambil terus bersenandung dan tertawa kecil. Tidak tahan lagi. Perlahan aku menarik selimut yang ada di kaki dengan maksud menutup wajah kami supaya tidak lagi bisa melihat perempuan itu. Albi mengikuti gerakanku. Dia ikut menarik selimut sambil menutup wajah. Iya, akhirnya kami tercekam ketakutan di balik selimut. Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Aku mendengar kalau suara senandung itu mulai bergerak lagi. Sepertinya perempuan itu mulai bangkit dari duduknya. Aku merasakan, walau tidak melihatnya langsung, suaranya makin jelas dan makin dekat. Dekikikan tawanya juga begitu, makin jelas. Aku dan Albi sadar dan yakin kalau dari suaranya, perempuan itu bergerak melangkah masuk ke dalam kamar, mendekat ke tempat tidur di mana kami sedang berada di atasnya ketakutan. Sungguh sangat mengerikan. Ketika beberapa belas detik kemudian, dari balik selimut kami sangat yakin kalau perempuan ini ternyata sudah berada berdiri persis di samping tempat tidur. Kami yakin itu karena suaranya sangat jelas. Kami sama sekali tidak ada nyali untuk membuka selimut dan melihatnya. Suara senandung makin keras dan jelas. Cekikikan sekali-kali juga begitu seram kedengaran. Tangisan Albi makin kuat. Aku pun begitu, walau tertahan. Ya Tuhan, tolong kami. Sungguh, waktu berjalan sangat lambat, bergulir sangat pelan. Tapi akhirnya doa kami terkabul. Entah sudah berapa menit berlangsung, tiba-tiba aku mendengar ada suara kendaraan di halaman. Papa pulang. Bersamaan dengan itu, suara senandung dan tawa cekikikan ikut menghilang. Kami
langsung membuka selimut lalu bergegas lari keluar. Di luar, kami langsung memeluk papa erat-erat. Dan papa langsung tahu apa yang baru saja kami alami. Dia merasakan itu. Cerita ini aku alami ketika aku masih duduk di bangku kelas 6 SD, sekitar tahun 2006. Pada saat itu, aku akan mengikuti sebuah acara perkemahan akbar tingkat penggalang di kota Bandung, mewakili kuartir cabang. 2 minggu sebelum keberangkatan menuju kota Bandung, kuartir cabang kami mengadakan acara perkemahan selama 4 hari sebagai latihan. Dengan memilih lokasi di sebuah objek wisata danau buatan yang sudah lama tertinggal. Lokasi perkemahan ini berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari pusat kota, berada di tengah hutan dan kebun karet, disebut dengan nama RK. Total yang akan berangkat pada hari itu ke perkemahan adalah 52 orang, terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri. 1 regu terdiri dari 10 orang, 3 orang pembina putra dan 3 orang pembina putri, 2 orang pelatih putra dan 2 orang pelatih putri, 2 orang teknisi listrik dan mesin. Kami berangkat pada hari Rabu sekitar pukul 11 dengan menggunakan 2 bis dan 1 truk pembawa khusus barang. Sedangkan salah satu pembina yang akrab kami panggil Romo Hadi menggunakan mobil pribadinya bersama dengan 3 pembina lainnya. Di perjalanan, semuanya tampak bahagia. Bahkan di bis sebelah yang tidak ber-AC khusus regu putra, mereka bernyanyi sambil bergitar ria. Dan kami, regu putri, menikmati lagu jadul mendayu mengundang kantuk di dalam bis sambil sesekali menertawakan Bu Risma, pembina putri yang terkantuk. Semua berjalan lancar tanpa hambatan. Sepanjang perjalanan aku menatap keluar jendela sambil memperhatikan jalan yang semakin lama semakin sepi dari peradaban. Jarak antar desa yang mulai jauh, diselingi beberapa kebun dan hutan. Ada rasa kurang nyaman hinggap di hatiku. Mengingat ini adalah pengalaman pertamaku pergi jauh dari rumah menginap pula. Namun, aku berusaha menepis semua perasaan itu dengan berpikir bahwa kami akan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Sekitar pukul 2 siang, kami memasuki lokasi perkemahan, menurunkan barang dari truk dan mulai mendirikan tenda. Ini aku kasih denah lokasi bumi perkemahannya. Sebelah kanan dekat jalan adalah lokasi tenda putri dan untuk regu putra di sebelah kiri dekat hutan. Sekitar pukul 4 sore, semua tenda telah berdiri. Beberapa anggota regu putri yang bisa berenang memilih mandi di danau. Sedangkan yang lainnya memilih mandi di kamar mandi umum yang berada dekat musola yang terlantar. Aku sendiri dengan seorang teman yang akrab disapa Cucut, gadis keturunan Minang berusia 2 tahun di atasku, berhijab panjang namun agak tomboy. Kami berdua menyusuri jembatan kayu menuju ke rumah tua di seberang danau. Cucut ternyata tertarik dengan bambu kecil yang tumbuh di depan rumah tua itu. Untuk tiang bendera regu, katanya saat aku tanya untuk apa bambu itu. Namun, saat dia berusaha memotong bambu itu tanpa sengaja, Cucut melukai jarinya.
Kami memutuskan untuk kembali ke tenda. Namun saat berada di dekat padang ilalang, Cucut seperti tidak sadar berbelok dan berjalan semakin jauh ke dalam. Aku berusaha mengejar Cucut dan terus memanggilnya. "Cut, mau kemana? Ayo pulang, Cut." Cucut hanya diam. Gadis itu seperti tidak mendengar panggilanku. Aku mulai panik dan menarik tangannya. Seketika, Cucut seperti sadar dari lamunannya. Dia terlihat bingung. Aku segera menariknya dan pulang menuju ke tenda. Aku tidak sadar bahwa ini adalah pembuka dari serentetan kejadian seram yang akan aku alami kemudian. Malam mulai turun. Pada malam pertama ini belum ada agenda kegiatan yang kami lakukan. Setelah makan malam, selain yang bertugas jaga malam yaitu 2 orang dari setiap regu, maka kami harus tidur sebelum jam malam yaitu pukul 9. Malam itu ada beberapa pemuda dari desa terdekat yang penasaran dengan keramaian yang kami ciptakan, berkumpul di jalan tepat di samping tenda Putri. Mereka tidak bisa mendekat karena terhalang kandang kawat berduri. Salah satu temanku yang berjaga malam, kita sebut saja Meli, dia gadis yang seumuran dan satu sekolah dengan Cucut. Oh iya, dalam satu regu kami adalah perwakilan dari masing-masing sekolah yang berada di seluruh kecamatan di kota B. Nah, Meli ini anaknya lumayan genit. Ketika pemuda-pemuda itu memanggilnya, dia akan membalas panggilan itu. Dan hal ini diketahui oleh Romo Hadi. Beliau sempat menegur Meli dan menyuruh para pemuda itu untuk pergi. Aku dan teman-teman lainnya menguping kejadian tersebut dari dalam tenda. Karena aku tidak kebagian jaga malam, lalu molorlah aku sampai subuh. Saat subuh, aku bangun dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat, aku mendapatkan tugas untuk mengambil air di sumur yang ada di tengah kebun karet. Aku pergi dengan sebut saja Leni, si gadis tomboy berambut pendek, Septi, si anak bawang usianya setahun di bawahku, masih kelas 5 SD, dan satu orang pelatih, Kak Serly. Kami berjalan beriringan sambil membawa ember. Di depan pintu masuk, Romo Hadi dan jeepnya sudah terparkir rapi. "Hati-hati ya kalian," katanya, tapi tidak berniat mengantar kami. Jalanan sangat gelap dan sepi, hanya senterlah satu-satunya sumber penerangan kami. Melewati jembatan, tiba-tiba aku mendengar sayup-sayup suara seperti orang sedang bernyanyi kidung di gereja. Seperti paduan suara di fajar yang sepi. Meski sayup suara itu terdengar jelas. Awalnya aku berpikir positif. Mungkin penduduk di sekitar sini mayoritas Nasrani, dan itu suara mereka beribadah pagi. Sama halnya dengan kami. Aku memang ingat, ketika keluar dari pusat kota ada sebuah gereja besar yang sempat kami lewati. "Sep, kamu mendengar orang bernyanyi tidak?" Aku bertanya pada Septi. Dia sejenak terlihat mencoba menangkap bunyi tersebut, tapi kemudian dia menggeleng. "Tidak, Kak," jawabnya. Seketika bulu kuduku meremang. Suara apa itu? Aku bergegas berjalan mendekati 2 orang di depan, memasuki kebun karet yang gelap. Buru-buru menimba air dan berjalan kembali menuju ke tenda. Setelah itu, kami melanjutkan agenda dengan lari pagi menuju desa terdekat, melewati jembatan. Ternyata desa itu lumayan jauh, dan jarak antar rumah satu dengan lainnya juga jauh. Itu adalah desa terakhir atau paling ujung, dan tidak ada lagi desa setelahnya. Dan tidak ada gereja di sana. Mayoritas penduduknya Muslim.
Lalu desa lainnya ada 4 atau 5 kilo ke arah kota. Jadi yang nyanyi tadi pagi siapa? Seketika jantungku terasa mencelos. Saking kagetnya, sampai tenda aku sempat makan mie di dalam baskom, diiringi derai tawa Kak Nadia dan Ria yang bertugas masak. Kamu tidak sadar, itu adonan untuk bikin martabak mie rebus sama telur mentah, jelas Ria masih sambil tertawa. Setelah sarapan dan apel pagi, Romo Hadi yang purnawirawan itu mengeluarkan perintah agar posisi tenda putra ditukar dengan tenda putri. Jadi, yang awalnya tenda kami bersebelahan dengan jalan kini malah mendekati hutan tepat di belakang musola terlantar. Alasannya karena kejadian Meli yang digoda oleh pemuda-pemuda desa kemarin malam. Kemarin malam mereka hanya di luar. Bisa saja malam ini mereka masuk, kata Romo Hadi. Romo Hadi ini sangat tegas. Walau dia hanya pembina yang diperbantukan, semua perintahnya adalah mutlak. Akhirnya, setengah hari kami habiskan untuk membangun kembali tenda-tenda kami. Setelah makan siang dan sholat duhur, agenda dilanjutkan dengan pelajaran tali menali. Setelah selesai, sekitar pukul 3, kami masih ada waktu santai. Salah satu pelatih kami, sebut saja Pahen, menyuruh kami untuk membentuk lingkaran. Dia mulai bercerita pengalamannya berkemah di Malaysia dan berlanjut dengan cerita mistis pendakiannya di salah satu gunung. Bagai gayung bersambut. Akhirnya salah satu teman sereguku, kita sebut dia Tina. Usianya 3 tahun di atasku. Anaknya tengil dan usil, dia berkata bahwa Yuli yang masih keponakan Romo Hadi semalam melakukan uji nyali saat berjaga malam. Awalnya Yuli tidak mau bercerita, namun setelah kami semua memaksa dia mulai bercerita. Tadi malam Romo Hadi menyuruhnya berkeliling lapangan, seorang diri sebanyak beberapa putaran. Setelah itu Yuli ditanya melihat apa saja, tapi Yuli menjelaskan bahwa dia tidak melihat apapun. Bahkan Romo Hadi sampai berulang kali bertanya, "Benar, kamu tidak melihat apapun?" Dan Yuli sangat yakin tidak melihat apapun. Berbeda dengan Tina yang menunggu di dekat aula. Dia melihat seorang wanita berbaju putih duduk di atas jeep Romo Hadi yang diparkir di tengah lapangan. Posisinya membelakangi Tina. Dan lagi, menurut Tina, seisi lapangan yang dikelilingi Yuli adalah kuburan. Entah itu nyata atau ilusi, tapi Tina yang tengil itu lebih yakin bahwa itu hanyalah perbuatan para pelatih yang biasa dilakukan untuk menakut-nakuti peserta perkemahan. Hingga akhirnya dia mengalami kejadian aneh lainnya. Setelah Yuli kembali dari acara uji nyalinya, mereka, Yuli, Tina, Leni, dan Umi, tim jaga Regu Putri, serta satu orang anggota Regu Putra yang juga berjaga malam. Kita sebut dia Piduk. Mereka duduk mengelilingi api di tengah-tengah lapangan depan tenda. Tiba-tiba Leni berkata, "Di sini banyak kucing ya, tapi kenapa di atas pohon semua?" Sambil melihat berkeliling ke lebatnya pepohonan. Memang di sana terlihat beberapa pasang mata yang tampak bersinar dalam kegelapan seperti mata seekor hewan. "Shh, itu bukan kucing, jangan dilihat," kata Piduk yang ternyata adalah seorang anak indigo. "Memangnya apa kalau bukan kucing?" kata Tina dengan penasaran. "Itu pocong," kata Piduk dengan santai. Sedangkan ketiga gadis kecuali Tina di depannya sudah pucat pasi. "Di sini rame,
Rame sekali, kata Piduk melanjutkan. Ketiga gadis tim jaga memutuskan untuk merapat ke depan tenda dan Piduk memilih berkeliling. Sedangkan Tina memilih rebahan di dalam sleeping bag-nya di dekat api unggun. Ketika dia mulai mengantuk, dia melihat sesosok berdiri di dekat kepalanya. Tina merasakan hawa dingin dari sosok itu. Sosok tinggi berbulu hitam dengan mata yang kuning kehijau-hijauan. Tina yang sudah mulai mengantuk malah tidak bisa memejamkan matanya. Dari posisi terlentang, dia memilih untuk miring ke kanan. Meskipun Tina ini tergolong berani, namun dilihat dari jarak sedekat itu mau tidak mau membuat nyalinya ciut juga. Hingga entah berapa lama akhirnya Tina tertidur. Acara cerita-cerita seram itu diakhiri dengan himbauan dari kakak pelatih lain untuk bersiap mandi dan melanjutkan agenda kegiatan selanjutnya. Malamnya, setelah selesai sholat isya berjamaah, agenda kegiatan adalah materi dari pembina. Kami semua berkumpul di aula, duduk dengan posisi menghadap ke arah lokasi tenda. Aku duduk di barisan paling belakang sebelah kiri paling ujung menghadap pas dengan musola. Sebelah kananku ada Kak Nadia. Saat acara tengah berlangsung, fokusku kepada pelatih yang menyampaikan materi tiba-tiba menjadi buyar. Karena sekilas aku melihat sesuatu yang aneh di depan musola. Karena penasaran, aku langsung menoleh melihat ke arah musola. Seketika, aku merasakan ketakutan. Di sana, di depan musola yang berjarak sekitar 6 atau 7 langkah orang dewasa itu, berdiri sesosok pocong. Pocong yang sama dengan yang sering aku lihat di film-film horor. Bedanya yang ini, tingginya hampir 2 meter. Bermuka hitam seperti gosong, hanya matanya saja yang bersinar dalam kegelapan. Aku mencoba melafazkan beberapa surat pendek yang aku pelajari di tempat mengaji. Saking ketakutannya, saat melafazkannya, terdengar juga bunyi gemeletuk dari gigi geligiku yang saling beradu karena gemetar. Aku mencoba memberitahu Kak Nadia di sebelah, tapi dia tetap fokus menyimak penjelasan pelatih. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama aku berhasil membuatnya menoleh dan aku berbisik, "Kak, ada pocong di depan musola." Kak Nadia langsung menoleh ke arah depan musola. "Tidak ada. Mana? Mana?" katanya sambil berusaha mencari-cari sosok yang aku maksud. Makin syoklah aku. Kak Nadia yang merasa aku cuma menghalu mengembalikan fokusnya ke materi. Sepanjang acara berlangsung, sosok itu terus berdiri di sana seperti mengawasiku. Dan aku hanya bisa menunduk ketakutan. Ingin rasanya menangis dan memanggil mama. Masih kecil soalnya. Kalau sekarang mungkin cuma bisa kencing di celana. Aku ingin pulang ke rumah. Tapi anak pramuka tidak boleh lemah. Mendekati pukul 10 acara selesai dan bukan berarti kengerian juga selesai. Malah justru baru dimulai. Masih ingat kan lokasi tenda Putri? Untuk menuju tenda, aku harus melewati depan musola. Iya, depan musola. Dan di sana, si dia masih berdiri tegap seolah menungguku lewat. Aku berusaha mencari siapa yang bisa aku barengi untuk menuju ke tenda. Namun anehnya, semua orang sudah tidak ada lagi di aula dan meninggalkanku sendiri di sana. Mau tidak mau, aku terpaksa kembali sendirian ke tenda. Aku sempat terdiam di aula,
Menimbang-nimbang mau nekat saja mengumpulkan keberanian atau menunggu di aula sampai ada yang datang dan minta bantuan untuk mengantar ke tenda. Romo Hadi yang biasanya seliweran malam ini pun tidak tampak. Setelah cukup lama menimbang dan malam mulai larut, akhirnya aku memberanikan diri mulai melangkah menuju ke belakang aula, menaiki 2 anak tangga dan mulai berbelok menuju ke musola. Perjalanan yang biasanya dekat kini terasa sangat jauh. Mendekati musola, aku menunduk dan berusaha mempercepat langkah. Namun, sial bagiku, entah akar pohon atau apa di depan sana membuat aku tersandung dan jatuh terjerembab. Dalam ketakutan yang amat sangat aku berusaha bangun dan berdiri. Namun, ada sesuatu yang seperti kain dan berhawa dingin menyentuh tengkuku. Kebetulan saat itu rambutku dipotong sangat pendek, agar tidak repot, kata mama sebelum aku berangkat kemarin. Seolah dapat tenaga entah dari mana aku berlari secepatnya tanpa melihat sekeliling, apalagi menoleh. Bodoh amatlah kamu, Cong. Akhirnya sampai juga aku di tenda. Melihat aku ngos-ngosan, teman di tenda langsung bertanya dan aku menjawab, biar cepat sampai tenda, ngantuk. Aku tidak mau menceritakan karena takut mereka juga akan ketakutan. Padahal malam itu aku dapat giliran tugas jaga malam, tapi aku menyelinap ke dalam tenda. Dari dalam terdengar suara beberapa teman mencari keberadaanku di luar tenda, tapi aku memejamkan mata berpura-pura tidur. Paginya, aku mengalami demam. Kata orang daerahku mungkin ketenggoran, jadi tidak mengikuti agenda kegiatan. Aku menemani Ria yang bertugas masak hari ini. Kami duduk di belakang tenda yang difungsikan sebagai dapur. Dapur ini menghadap ke hutan yang tanahnya agak landai seperti jurang kecil. Di bawah sana, jembatan kayu menuju padang ilalang. Tendaku yang bersebelahan dengan musola. Saat itu masih pagi, sekitar jam 7. Suasana sepi karena para anggota sedang kegiatan di desa. Ria yang sedang memasak menjawil-jawil lenganku. "Ada apa, Ria?" tanyaku kepada gadis kurus berpotongan rambut bob itu. "Itu, kamu lihat tidak?" katanya sembari menunjuk ke arah jurang. Firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Sepertinya gangguan masih berlanjut dan kali ini Ria yang melihatnya. "Lihat apa?" Aku masih berusaha bersikap wajar dan berpikir positif. "Masa ada perempuan pakai baju pengantin? Kayak baju adat Jawa Barat yang hitam-hitam itu, Pai," kata Ria. Aku diam saja mendengar penjelasan Ria. Sedangkan aku sama sekali tidak melihat apa yang dia katakan. "Mungkin lagi foto prewedding ya? Kan di sini lumayan bagus pemandangannya," lanjut Ria. "Tapi mana pengantin lelakinya? Kok sendirian? Terus mbaknya jalan masuk ke hutan." Ria masih terus berbicara. Aku mematikan api kompor yang digunakan untuk menggoreng tempe. Lalu menarik Ria menuju ke depan tenda. Sesampainya di depan, "Ria, kamu yakin itu manusia?" bisikku di telinganya. Seakan takut mereka juga turut mendengar perkataan kami. Sejenak, Ria tampak berpikir, seketika mulutnya membulat dan matanya melotot. "Apakah salah satu penghuni daerah ini seperti kata Piduk?" bisiknya. Aku hanya mengangguk-angguk. Lama kami berdua saling menatap. Kami tidak berani untuk kembali ke dapur. Ternyata siang hari pun tidak menjamin kami aman dari gangguan mereka. Akhirnya
Aku memilih untuk pergi ke WC umum karena mendapat panggilan alam, sedangkan Ria masih belum berani kembali ke dapur. Dia memilih duduk di dalam tenda. Sampai di WC, aku langsung memenuhi panggilan alam. Saat sedang kusuk-kusuknya, tiba-tiba tercium aroma tidak sedap. Bukan aroma limbah makananku, tapi aroma seperti bangkai. Aku berusaha mencari sumber aroma itu, melihat ke kanan kiri mungkin saja ada tikus yang mati. Menelusuri potongan bambu yang menjadi dinding WC umum. Hingga tidak sengaja aku melihat ke atas kepalaku. Di atas sana tergantung sosok pocong dengan muka gosong itu dengan matanya yang putih dan mulut yang terbuka lebar. Aku menjerit sejadi-jadinya sambil memejamkan mata, hingga terdengar gedoran pintu dari luar dan suara Ria yang memanggil namaku membuat aku berani membuka mata. Aku langsung membuka pintu selebar-lebarnya. Ria langsung bertanya, "Ada apa?" katanya. Aku memberinya kode agar melihat ke atas dan dia perlahan melihat ke atas dan menggeleng. "Temenin aku cebok ya," pintaku kepada Ria. Setelah kejadian itu, malamnya adalah acara api unggun. Seharusnya ini adalah malam puncak yang sangat menggembirakan. Tapi kejadian tadi pagi sukses membuatku semakin ingin cepat pulang. Saat upacara api unggun, genset sengaja dimatikan, sehingga membuat keadaan semakin gelap gulita. Kami berbaris membentuk huruf U dengan api unggun di tengahnya. Gangguan terus berlanjut. Di setiap pohon yang ada di sana dipenuhi dengan cahaya yang mirip mata kucing yang bersinar dalam gelap. Aku hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatap berkeliling lebih lama, takut mendapati sosok itu lagi di kegelapan. Saat pembacaan dasa dharma oleh petugas pembawa obor, tiba-tiba aku kembali merasakan ada sesuatu yang lewat di belakangku. Karena aku terbilang kecil, jadi aku berbaris di belakang. Awalnya itu adalah para pelatih yang memang berkeliling sambil mengabadikan acara dengan kamera digitalnya. Tapi hawa dingin yang aku rasakan meski tidak ada angin yang bertiup, dan sudut mataku sempat menangkap kelibatan putih itu lewat dengan cepat. Aku hanya bisa menangis tanpa bersuara. Rasanya menunggu besok untuk pulang masih lama sekali. Entah apa kesalahanku, sehingga sosok itu selalu menggangguku. Beberapa saat, api unggun mulai menyala menerangi area bumi perkemahan, mengusir takutku untuk beberapa saat. Hingga akhirnya, upacara api unggun selesai dilanjutkan dengan pentas seni dan atraksi dari keempat regu putra dan putri. Malam itu, aku menghindari lagi jaga malam, menghindari tugas mengambil air paginya ke kebun karet, hanya ingin cepat pulang ke rumah. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar tanpa gangguan hingga aku pulang. Begitupun saat kami berangkat ke Bandung, semua berjalan lancar. Namun, setelah dari Bandung, aku kembali mengalami kejadian aneh. Entah berhubungan saat aku berkemah di RK atau di Bandung, atau hanya efek kelelahan, aku tidak tahu. Aku sempat mengalami kelumpuhan di kedua kaki. Hampir seminggu atau 2 minggu aku terbaring di rumah. Tidak bisa berdiri, hanya bisa duduk, tapi kedua kaki tidak bisa ditekuk. Setelah diurut oleh nenek tetangga dekat rumah yang mengatakan mungkin aku menginjak sesuatu di suatu tempat yang tidak terlihat oleh mata. Aku mulai berangsur pulih, mulai dari bisa menekuk kaki, berdiri, dan melangkah perlahan. Oh iya,
Satu lagi, seingatku temanku Tina pernah bercerita kalau pada malam saat Yuli uji nyali adalah salah satu pembina yang mengatakan bahwa dia menangkap satu pocong untuk menjaga Tina. Entah itu benar atau tidak, yang jelas aku sudah melihat pocongnya.